Halo teman-teman, ketemu lagi. Mari kita wujudkan salah satu tujuan Undang-Undang Dasar, yaitu mencerdaskan kehidupan bangsa dengan cara sama-sama belajar tentang arsitektur di channel ini. Di video kali ini kita akan bahas sebuah material bangunan lagi, namanya yaitu wall panel kayu dari Woodlux. Look dari wall panel kayu ini mirip dengan wall panel WPC, tapi tidak sama seperti wall panel WPC. Gimana tuh? Bingung nggak? Ya udah, mari kita bahas aja langsung ke videonya. Let's go. Jadi ini dia material wall panel kayu dari Woodlux. Sebenarnya Woodlux ini kayaknya sih reseller. Produsen asli namanya Woodup. Soalnya kalau lihat akun Instagram Woodup itu ada akun Woodlux yang follow dia. Dan sewaktu saya cek websitenya Woodup, dia juga terbuka untuk orang yang mau jadi reseller dengan dia. Juga pas saya lihat produknya yang dijual Woodlux dan Woodup itu sama persis. Jadi ada kemungkinan Woodlux itu reseller dari Woodup. Nah kalau memang Woodup adalah produsennya, jadi produk ini bukan berasal dari Indonesia, melainkan dari Denmark. Oke lah, anggap aja wall panel kayu yang ada di depan kalian ini berasal dari Denmark. Karena kalau kita asumsikan ini berasal dari Indonesia, yaitu dari Woodlux, informasi yang ada tentang material wall panel ini itu sangat sedikit di websitenya Woodlux. Jadi kalau sedikit ya saya bingung dong mau jelasin apa. Jadi kita anggap aja ini dari Denmark, yaitu dari Woodup. Nah ini kemasan paketnya, dia dari atas kayak gini, dari samping nggak ada tulisan apa-apa, dari belakang juga nggak ada tulisan apa-apa. Di dalam sampel ini ada 5 varian, 1, 2, 3, 4, dan yang terakhir ini 5. Lalu di sini ada katalognya dari Woodlux. Katalog ini berisi tentang dimensi, ukuran, dan standar ketebalan dari wall panel kayu ini. Lalu ada kontak untuk kalian yang mau beli di sini. Oke, jadi begini tampilan dari wall panel kayu yang dikirim dari Woodlux. Dia ada 5 varian. Yang pertama itu ada namanya ini dark walnut. Lalu ada smoke oak. Lalu ada natural oak, lalu ada classic oak, dan di sini ada yang terakhir golden oak. Di dalam satu lembar wall panel kayu itu terdiri dari beberapa lapisan. Dia ada 3 lapis. Yang pertama itu lapis pertama disebut dengan surface. Surface itu di depan sini. Itu bahannya dari wood veneer. Dan wood veneer ini bikin look atau tampilan dari wall panel kayu ini menjadi lebih estetik, lalu lebih rapi, clean, smooth, Skandinavian, dan kelihatan kayu banget. Karena memang wood veneer ini bahannya dari kayu asli. Nah ini. Lalu dengan finish wood veneer ini, kita itu bisa dengan mudah membersihkannya. Kita hanya perlu kain lap atau kemoceng. Misalnya debuan kita beras dengan kemoceng, atau misalnya kalian di rumah punya vacuum cleaner, kalian bisa pakai vacuum cleaner untuk membersihkan debu yang menempel di permukaan wood panel kayu dari Woodlux. Atau kalian misalnya pengen ngelap ini pakai lap basah, itu juga nggak apa-apa, aman aja, nggak bahaya, nggak bakal bikin permukaannya jadi rusak. Dia tetap aman, dia tetap tampilannya akan seperti ini, tidak berubah gitu. Jadi itu tadi yang pertama surface-nya. Lalu yang kedua itu ada di tengah-tengah ini. Di tengah-tengah ini. Di bagian belakang surface itu ada namanya core-nya. Kalau core-nya itu bahannya dari MDF. MDF itu medium density fiberboard. Saya udah pernah bahas MDF, tentang MDF itu ada videonya di sebelah sini. Kalau kalian mau tahu tentang MDF itu ada videonya di sebelah sini. Saya kira core-nya ini adalah kayu solid asli ya, yang potongan gitu langsung dari pohon. Ternyata enggak, dia itu berasal dari MDF.
Dan MDF boardnya ini berasal dari hutan kayu yang sustainable. Jadi mereka ngeklaim bahwa kayu yang mereka pakai ini adalah kayu yang ramah terhadap lingkungan, jadi tidak merusak lingkungan. Cuman saya tidak tahu definisi dari hutan kayu yang sustainable itu yang menurut mereka itu yang seperti apa, karena informasinya itu tidak ada di website mereka. Jadi saya tidak bisa jelaskan secara detail apa itu hutan kayu yang sustainable menurut mereka. Nah, itu tadi lapis yang kedua. Sekarang lapis yang ketiga. Lapis yang ketiga itu dinamai dengan acoustic felt, itu ada di bagian belakang sini. Dia tuh mirip kain. Cuman sebenarnya ini bahannya dari plastik. Nih. Ini tebalnya sekitar 7 mili atau 8 mili ya. Lapis ketiga ini berfungsi sebagai peredam, dan peredam ini 50% terbuat dari plastik recycle, jadi plastik bekas yang sudah tidak terpakai lalu didaur ulang lalu dibuat menjadi seperti ini. Lalu lanjut, kita akan bahas spesifikasi dari material wall panel kayu ini. Untuk speknya itu ada 3 tipe. Yang pertama ada aku panel 60. Aku panel 60 itu ukurannya 60 cm kali 60 cm. Dan yang kedua itu ada aku panel 240. Aku panel 240 itu ukurannya 240 cm kali 60 cm. Jadi lebarnya 60 cm, tingginya 240 cm. Yang ketiga itu ada aku panel 300. Kalau aku panel 300 itu ukurannya tingginya 300 cm, lalu lebarnya 60 cm. Dan selanjutnya kita akan bahas perbedaan dari wall panel kayu dengan wall panel WPC. Kita akan bahas perbedaannya dari kedua material itu. Sebenarnya nggak bisa di-compare sih, karena dua material bangunan ini itu adalah dua material yang berbeda. Cuma pasti ada aja orang yang membanding-bandingkan. Mending WPC aja lebih murah gitu, mending wall panel kayu dari Woodlux lebih bagus gitu. Pasti ada yang membanding-bandingkan kayak gitu. Jadi untuk orang yang membanding-bandingkan, ini saya kasih tahu perbedaannya apa saja antara wall panel kayu ini dan wall panel dari WPC. Yang pertama, perbedaannya itu dari materialnya. Kalau WPC itu dia komposisinya wood plastik composite. Jadi WPC itu campuran antara kayu dan plastik. Kalau ini itu beneran kayu, benar-benar pure kayu. Lalu di belakangnya ini ada plastik, tapi tidak dicampur, dia hanya ditempel. Kalau WPC kan dicampur. Lalu yang kedua, perbedaannya itu adalah terletak pada tampilannya. Kalau wall panel kayu ini, dia itu looks-nya itu kayu banget. Looks-nya kayak kayu banget. Karena apa? Karena memang bahannya itu kayu asli. Beda dengan WPC. Kalau WPC itu dari jauh memang kelihatan kayak kayu. Cuman kalau dari dekat itu kalian perhatikan dari jarak segini, misal nih, ini mata kalian, ini wall panel WPC-nya, itu kelihatan kalau bahannya itu dari plastik. Jadi itu yang kedua perbedaannya. Lalu yang ketiga perbedaannya yaitu kalau WPC itu tidak bisa meredam suara. Kalau wall panel ini itu bisa meredam suara. Karena apa? Karena di sini ada peredamnya. Ini fungsinya untuk meredam suara. Jadi dia bisa meredamkan suara, lalu dia bisa menghilangkan gema atau gaung yang ada di dalam sebuah ruangan yang lebar. Itu biasanya misal di auditorium itu ruangannya kan lebar terus kosong gitu. Kadang kita kalau ngomong itu bergema gitu. Otomatis kegiatan yang ada di dalam yang memerlukan tingkat kebisingan yang rendah otomatis akan terganggu jika ruangannya memiliki gema yang tinggi. Maka kita harus pasang peredam. Nah, si wall panel kayu ini itu bisa kita gunakan untuk mengantisipasi dari masalah gema yang ada di dalam ruangan tersebut. Selain auditorium, dia ini juga bisa dipasang di dalam studio YouTube. Misal kalian pengen buat studio YouTube agar video kalian itu tidak ada noise suara, kalian bisa pasang ini untuk mengantisipasi hal tersebut gitu. Supaya apa? Supaya video kalian itu tidak ada noise-nya gitu.
Lalu perbedaan yang keempat itu terletak pada dimensi ukuran dari material ini. Kalau WPC itu dia tuh lebarnya hanya 27 cm, sekitar segini nih, 27 cm lebarnya. Kalau wall panel kayu ini dia lebarnya 60 cm. Jadi perbedaannya terletak pada lebarnya itu. Dia ini lebarnya lebih besar gitu. Kalau WPC lebarnya lebih kecil karena hanya 27 cm, kurang dari 60 cm. Lalu yang kelima, perbedaannya itu kalau WPC itu anti rayap karena kan dia bahannya dari plastik, walaupun ada kayunya tapi dia udah melalui proses pencampuran dengan plastik resin. Jadi kayunya itu udah mengeras gitu, udah solid gitu loh. Udah menyatu dengan baik dengan si resin plastiknya itu, dan si rayap kayaknya nggak mungkin gitu ya mau gitu makan kayu yang campur dengan plastik gitu. Kalau ini kan bahannya benar-benar murni kayu gitu, dia hanya dilapis sama wood veneer juga pun ini bahannya dari kayu. Lalu di belakang ini ada plastik, itu juga hanya melindungi bagian belakangnya. Dan kita tahu sendiri ya walaupun ini dibungkus dengan serapih mungkin, sebagus mungkin, yang namanya kayu asli kan ada aja kemungkinan walaupun ini diklaim bisa menahan rayap gitu, tapi kan tetap aja gitu kita was-was karena ini kan bahannya kayu asli gitu. Nah kalau untuk itu kalian bisa nilai sendiri deh, kira-kira ini aman apa enggak terhadap rayap. Tulis di kolom komentar kira-kira ini bisa nahan rayap apa enggak. Lalu yang terakhir perbedaannya yaitu kalau WPC itu tidak bisa menurunkan suhu ruangan, tapi kalau wall panel kayu yang ada di depan kalian ini itu bisa menurunkan suhu ruangan yang ada di dalam rumah kalian. Jadi kalau daerah kalian itu dingin gitu misal, kalau pakai ini ruangan kalian akan terasa lebih hangat. Karena ada apa? Karena ada ini bagian belakang ini yang mirip kain yang berfungsi sebagai peredam sekaligus sebagai penurun suhu ruangan. Sebenarnya sih kalau di beberapa kota yang ada di Indonesia suhunya kan itu sudah hangat gitu ya. Kalau kita pakai ini wall panel kayu lagi bakal ngebuat ruangan kita makin hangat. Berarti sebenarnya kalau masalah ini tidak terlalu dipertimbangkan sih kalau misalnya untuk di Indonesia, karena kan iklim Indonesia ini sudah hangat. Kecuali kalau misalnya wall panel kayu ini dipasangnya di negara-negara yang beriklim dingin kayak Denmark, itu mungkin masih dipertimbangkan karena kan di sana ya dingin gitu. Kalau dipasang ini ya otomatis bakal mengurangi suhu dingin yang ada di dalam ruangan mereka. Lalu yang selanjutnya kita akan bahas bagaimana cara memasang wall panel kayu ini. Wall panel kayu ini bisa dipasang dengan lem atau dengan skrup. Kalau dengan lem, misal kita punya wall panel ini satu, lalu di sini ada dindingnya, ini dinding kalian. Itu wall panelnya tinggal dikasih lem aja bagian belakangnya sini, diratain lemnya, tapi jangan pakai lem kertas. Pakai lem tembak atau sealant itu bisa. Lalu setelah itu ditempelkan ke dinding kalian seperti ini, tek gitu, dia akan langsung menempel. Tapi syaratnya dinding kalian itu harus bersih terlebih dahulu dari debu dan kotoran, karena kan kalau dinding kalian kotor itu lemnya tidak akan bekerja secara maksimal. Ada kemungkinan wall panel yang kalian pasang dengan lem itu akan copot, apalagi kalau misalnya di dinding kalian itu catnya itu udah mulai mengelupas, lalu kalian langsung tempel aja gitu dengan lem. Itu kan akan membuat si wall panel ini tidak menempel sempurna di dinding kalian karena ada cat yang mengelupas tadi gitu. Jadi harus dibersihin dulu ya. Lalu yang kedua, kalau cara pasang menggunakan skrup itu di layar kalian itu sudah ada gambarannya saya kasih. Ini misal dinding kalian, jadi di dinding kalian itu harus pasang kayu secara memanjang dulu. Untuk dudukan si wall panel ini, yang itu kayunya dipasang dengan cara dibor ke dinding, atau kalian pakai paku tembok juga boleh kayunya. Lalu setelah kayunya sudah terpasang, itu kalian bisa langsung aja ini diposisikan ke dinding yang akan kalian pasang. Misal seperti ini, lalu langsung aja dibor dari sini ya, dari dalam sini, jangan dari luar sini.
Supaya apa? Supaya skrupnya itu tidak terlihat. Dan kalau bisa skrupnya itu harus berwarna hitam biar dia tuh sama warnanya kayak peredam yang ini, warnanya hitam. Kalau warna skrupnya silver itu kan ya masih kelihatan ya kalau silver itu sekilas oleh mata. Jadi akan membuat warnanya tidak sama, jadi tidak enak dilihat. Dan itu tadi cara pemasangannya, cara pemasangan dengan lem ataupun dengan skrup. Lalu sekarang kita akan bahas berapa harga dari wall panel kayu yang ada di depan kalian ini. Untuk aku panel 60 itu harganya per lembarnya 190.000. Yang kedua itu ada aku panel 240, harganya per lembar 700.000. Dan yang terakhir itu ada aku panel 300, harga per lembarnya itu berada di angka Rp859.000 per lembar. Itu kalian kalau mau beli dengan harga segitu bisa langsung aja ke Tokopedia-nya Woodluck, nanti saya cantumin linknya di deskripsi. Atau kalian mau langsung beli ke produsennya yaitu Wood Up, itu juga boleh. Cuman kalau kalian beli di Wood Up, ongkos kirimnya akan lebih mahal. Kalau kalian cuma beli satu lembar akan rugi sekali gitu kan, karena ongkos kirimnya aja waktu itu saya pernah nyoba untuk check out, harga ongkos kirimnya 3 juta rupiah dari Denmark ke Indonesia. Itu baru ongkos kirimnya, belum pajaknya, lalu belum harga material dari wall panelnya. Jadi saya saranin untuk kalian beli di Woodluck aja karena dia sudah mulai berjualan di Indonesia. Dan satu lagi, harga yang saya sebutkan tadi itu adalah harga untuk per tanggal hari ini. Jadi untuk besok atau besoknya lagi atau tahun depan atau bulan depan saya nggak tahu, mungkin aja ada perubahan harga, bisa jadi naik atau bisa jadi turun. Jadi jangan dijadikan patokan harganya, oke? Selanjutnya kita akan bahas di mana aja sih wall panel kayu yang ada di depan kalian ini bisa dipasang. Jadi wall panel kayu ini bisa dipasang di semua tempat asal syaratnya di dalam sebuah bangunan, bukan di luar sebuah bangunan. Jadi di interior gitu, bukan di eksterior. Kalau di luar itu kan pasti kena hujan dan panas, hujan panas setiap hari. Dia tidak akan kuat gitu lapisannya. Dia akan lama-lama mungkin lama-lama akan rusak gitu. Jadi tidak bisa di eksterior. Oke, gitu aja bahasan kita tentang wall panel kayu dari Woodluck dan Wood Up ini. Terima kasih sudah menonton dan semoga videonya bermanfaat. Semoga video ini bisa memberikan informasi yang lengkap dan detail kepada kalian semua yang menonton. Kita ketemu lagi di video selanjutnya. See ya!